Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Alen Rumbiak Dan saya, Aprilia Nikmur, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Minuman keras jenis bir Bintang Kaleng Jumbo dalam 5 kontainer berparkir di Pelabuhan Laut Manokwari sebelum dikirim ke Kabupaten Teluk Bintuni melalui jalur darat. Salah satu CV di Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kontainer berisikan miras yang tiba di Manokwari pada Jumat 12 November 2021 dan direncanakan minuman tersebut akan dibawa lewat darat pada Senin 15 November kemarin. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Manokwari Rahmat Agung Santoso mengaku dokumen pelindung cukai 5 kontainer asal Surabaya itu lengkap, namun tetap diperiksa sesuai volume barang yang tertera dalam dokumen. Saat tiba di Bintuni, kontainer itu akan diperiksa kembali oleh petugas Bea Cukai Fakfak karena Teluk Bintuni berada di bawah kantor Bea Cukai Fakfak. Jika tidak ditemukan barang lain yang sengaja disusupkan dalam kontainer, maka tidak dilakukan penyitaan. Alasan Manokwari menjadi tempat transit kontainer berisi miras karena belum ada pelabuhan kontainer di Kabupaten Teluk Bintuni. Meski begitu, Bea Cukai bersama aparat penegak hukum pernah beberapa kali menggagalkan penyeludupan miras di Manokwari. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu mengaku telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat edaran yang mewajibkan vaksinasi bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemkab Teluk Bintuni. Demikian dikatakan Bupati saat memberikan arahan pada acara pelepasan 19 anggota alumni Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas atau P2 Tim Teluk Bintuni yang bertempat di kampus P2 Tim Kampung Beimes, Distrik Bintuni Timur, Selasa 16 November 2021. Bupati menjelaskan alasan membuat kebijakan tersebut lantaran Kabupaten Teluk Bintuni masih menempati posisi terbawah se-Papua Barat sebagai daerah yang belum mencapai 50% dari target vaksinasi. Apalagi Bupati mengungkapkan kalau pihaknya terus didesak agar memenuhi amanat Presiden Joko Widodo terkait capaian target vaksinasi terhadap 208,27 juta penduduk guna mencapai herd immunity nasional. Saya akan nilai itu sebagai satu kredit poin bagi saudara-saudara. Keluar dari Bintuni harus menunjukkan surat vaksin, kalau tidak saya suruh tahan di depan sana. Mari kita tunjukkan itu. Ya. Bagi yang sakit, saya tidak paksa ya. Yang belum bisa vaksin ya. Ada juga yang memang harus ya kita bebaskan karena pertimbangan kesehatan. Tapi yang sehat-sehat bahkan bagus-bagus ini, kamu takut vaksin sampai yang sudah siap vaksin, vaksin. Ya. Dan kita harus target sampai angka 40% di akhir Desember. Kita baru 32% vaksin pertama, vaksin kedua baru 18%. Target kita ASN dengan anak sekolah. Kalau sekolah yang tidak vaksin tutup, tidak usah tatap muka, sekolah daring saja. Kalau sudah vaksin di atas 5%, silakan sekolah tatap muka. Ini perintah Presiden bagi kita. Kita di bawah, kita semua dievaluasi. Bupati menambahkan dirinya sudah memutuskan untuk menerapkan secara masif program vaksinasi tersebut pada setiap apel gabungan yang turut melibatkan TNI dan Polri dalam waktu dekat. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebanyak 19 orang alumni Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas atau P2 Tim Teluk Bintuni dilepas Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu untuk bekerja di Brunei Darussalam. Pelepasan yang dilaksanakan secara simbolis di kampus P2 Tim Teluk Bintuni tersebut disaksikan Forkopimda Teluk Bintuni, pimpinan Petrotekno, para pimpinan OPD, LMA 7 suku, serta orang tua para alumni Selasa 16 November 2021. Keberangkatan 19 orang alumni yang dinyatakan lolos seleksi ke Brunei Darussalam dalam rangka memenuhi kontrak kerja dengan salah satu perusahaan yang membutuhkan tenaga dengan klasifikasi pipe fitter.
Bupati yang dikonfirmasi awak media usai acara mengajak semua pihak khususnya kalangan masyarakat 7 suku untuk bersama pemerintah membangun SDM Teluk Bintuni yang berdaya saing. Untuk itu, Bupati menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mempercayakan P2 Tim selaku lembaga vokasi untuk melatih generasi Teluk Bintuni agar siap bekerja di perusahaan-perusahaan industri dan migas berskala internasional. Jadi sebenarnya itu yang diminta itu 40. Tetapi yang mendaftar dan dites oleh pihak Brunei itu hanya mereka yang ini, 19 ini. Padahal kita menunggu teman-teman yang lain. Nah, jangan sampai masyarakat berpikir bahwa ini hanya pilih kasih lalu diberangkatkan, tidak. Sebenarnya mereka minta 40, tetapi spesifikasi yang diminta itu adalah pipe fitter yang pasang pipa. Nah, jadi yang masang pipa itu yang dari angkatan 4, 5, 6 sampai angkatan 7 ini yang mereka ini yang daftar lulus seleksi lalu diberangkatkan. Kalau boleh bawa mereka datang daftar supaya kita sekolahkan di sini. Nah, jangan nanti sudah jalan baru kita bilang kenapa tidak ada anak 7 suku. Anak 7 suku di mana? Saya tantang orang tua yang punya anak datang bawa di sini. Kita seleksi, lalu kita sekolahkan untuk mempersiapkan ke depan. Nanti jangan sampai kesempatan ini diambil oleh teman-teman kita Papua lainnya yang di luar Bintuni, baru kita bilang mana anak 7 suku. Bupati menambahkan dirinya akan memerintahkan seluruh kepala distrik agar proaktif mengedukasi masyarakat terkait keunggulan P2 Tim sehingga dapat meningkatkan animo masyarakat. Sebagai wujud dukungan pemerintah, Bupati mengaku siap memfasilitasi anak-anak 7 suku untuk mengikuti tahapan seleksi menjadi siswa P2 Tim khususnya medical check-up yang menjadi syarat utama. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan Mata TVRI Papua Barat melaporkan. Guna mempermudah pelayanan hukum bagi para personel kepolisian dan masyarakat, Bidang Hukum Polda Papua Barat kini telah memiliki konsultasi bantuan hukum yang dibuka gratis bagi mereka yang membutuhkan keadilan. Kabid Hukum Polda Papua Barat Kombes Pol Anton kepada TVRI Papua Barat mengatakan ini merupakan bentuk pelayanan bidang hukum Polda Papua Barat yang selama ini jarang diketahui oleh masyarakat maupun di internal Polri. Kombes Pol Anton berharap kepada anggota dan juga masyarakat yang saat ini memerlukan bantuan hukum dalam hal ini konsultasi bisa langsung datang ke Polda Papua Barat yang diberikan secara gratis. Untuk pelayanan publik kami yang selama ini jarang diketahui, kalau masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dalam hal ini ada konsultasi hukum, bisa datang ke kami. Kami akan memberikan konsultasi hukum gratis, terlebih kalau berkaitan dengan internal Polri. Kami persilakan. Dan ini juga buat masyarakat umum juga yang ingin datang? Boleh. Kabidkum Polda Papua Barat mengatakan bantuan hukum yang diberikan selama ini mulai dari masalah pidana, terutama yang berkaitan dalam kepolisian, hingga bantuan keperadilan hukum termasuk purnawirawan Polri. Masalah pidana ya, masalah pidana terlebih lagi kalau masalah yang berkaitan dengan hukum di kepolisian. Contoh mungkin keluarga anggota, tapi kalau khusus untuk anggota, keluarga besar Polri, Rawan Polri, kami bisa memberikan bantuan hukum untuk beracara di peradilan umum, bisa. Kalau untuk yang keluarga besar Polri itu termasuk purnawirawan maupun anak orang tua boleh. Kalau untuk masyarakat umum yang tidak terkait keluarga besar Polri, yang sementara bisa kami berikan adalah konsultasi hukum. Ya. Sementara itu disiplin saat ini masih menjadi persoalan utama. Namun dengan memberikan kepastian hukum yang jelas, ke depan diharapkan pendisiplinan bisa terus ditingkatkan oleh anggota. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, masyarakat korban kebakaran Borobudur berharap agar pemerintah dapat membangun jembatan darurat untuk Tambatan sehingga perahu nelayan dapat lebih aman. Hal tersebut disampaikan beberapa warga Borobudur yang terkena musibah kebakaran pada 30 September 2021 lalu. Sebagai nelayan, saat ini mereka hanya memiliki perahu yang bisa membantu mereka untuk pergi mencari ikan agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Lasetia Baria, Ketua RT 002 RW 003 Padarni, saat diwawancarai mengatakan
Setelah kebakaran terjadi mereka sangat menderita, sehingga saat ini yang menjadi harapan mereka adalah perahu. Ia berharap agar pemerintah provinsi dan juga kabupaten dapat membantu membangun jembatan darurat agar perahu nelayan lebih aman. Kini mereka hanya berharap kepada hasil tangkapan, sehingga adanya perahu mereka bisa beraktivitas guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Dari orang tua RT, ya selama 2 bulan ini memang kita merasakan itu sangat menderita. Tapi kita mau bikin bagaimana, namanya ya korban, ya bukan disengaja. Cuma ya harapan kami ya dari pemerintah provinsi walaupun pemerintah daerah kalau bisa secepatnya. Pertama-tama adalah itu salah satu adalah ya, supaya kita punya harapan kami ya nelayan itu cuma perahu. Supaya perahu kami itu aman. Ya, jembatan darurat ya, sementara ya, supaya kita punya perahu supaya aman. Lebih lanjut disampaikan Lasetia Baria, saat ini untuk rumah mereka tidak dipikirkan. Yang penting usaha dulu yang mereka pikirkan. Diharapkan kepada pemerintah agar jembatan darurat dapat dibangun, agar dapat menghidupi kebutuhan keluarga. Entah provinsi maupun pemerintah daerah, pelabuhan perahu, jembatan secepatnya. Masalah rumah di belakang dulu. Penting itu supaya kita punya usaha itu bisa berjalan sementara. Ya, sementara. Karena ini kita pikirin ibu-ibu, kalau bapak-bapak terus kalau tidak mencari kasihan. Ya, saya setia mati. Saya urus mana urus saya punya ya anak istri, mana saya urus warga. Kalau suaminya jelas kalau tidak turun di laut, istrinya marah-marah dong. Ya kan? Kalau sudah marah saya kasih tahu orang harus sabar. Saat ini untuk mencukupi kebutuhan keluarga terlihat beberapa ibu-ibu di kamp pengungsian KLK Borobudur membuka lapak sederhana untuk menjual ikan, cemilan dan juga makanan cepat saji serta barang dagangan lainnya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai dengan kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Alen Rumbiat Dan saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.